Anda masih bersama kami dalam IDX Conversation Closing. Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait utang pemerintah kepada pihak swasta, termasuk kepada pengusaha seperti Yusuf Hamka. Sesuai arahan Presiden, Mahfud MD menyebut bahwa pembayaran utang merupakan konsekuensi bagi pemerintah yang biasanya juga menagih swasta yang berutang kepada pemerintah. Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait utang pemerintah kepada pihak swasta seperti yang disampaikan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Sebelumnya Yusuf Hamka mengklaim pemerintah memiliki utang berikut bunganya kepada perusahaan hampir 800 miliar rupiah. Dalam konferensi pers, Mahfud MD mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memerintahkannya untuk mengordinasikan pembayaran utang pemerintah terhadap rakyat atau swasta sejak Mei tahun lalu. Melalui rapat internal Kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Mahfud MD menambahkan komitmen pemerintah untuk membayar utang kepada rakyat atau swasta merupakan konsekuensi dari langkah pemerintah yang menagih warga atau swasta yang memiliki utang kepada pemerintah. Terkait permintaan pembayaran utang yang disuarakan oleh Yusuf Hamka, Menko Polhukam menyarankan Yusuf Hamka untuk menagih ke Kementerian Keuangan dan kementerian wajib membayar utang tersebut. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, kali ini saya akan ajak Anda untuk mencermati sengkarut utang pemerintah versus Yusuf Hamka. Dalam keterangan terbaru, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah memerintahkan dirinya untuk mengkoordinasikan pembayaran utang pemerintah terhadap rakyat atau swasta sejak Mei tahun lalu. Pemerintah juga telah membentuk tim bersama yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Hukum untuk pembayaran utang. Ya, terkait tagihan yang disampaikan oleh Yusuf Hamka, Menko Polhukam menilai bukan tidak mungkin pemerintah memang memiliki utang yang belum dibayarkan kepada Yusuf Hamka. Oleh karenanya Mahfud MD menyarankan agar Yusuf Hamka dapat menagih piutangnya kepada Kementerian Keuangan. Ia bahkan siap memberikan bantuan teknis apabila memang dibutuhkan dalam proses pencairan piutang tersebut. Sementara itu pemirsa, pengusaha Yusuf Hamka sebetulnya mengapresiasi pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Namun ia khawatir pernyataan tersebut tidak sejalan dengan Kementerian Keuangan. Ia juga mengaku tidak mau berkompromi dengan besaran utang pemerintah dan denda yang harus dibayar. Yusuf Hamka pun menyampaikan pemerintah dapat memanggil penilai atau appraisal agar persoalan utang piutang ini dapat diselesaikan dengan adil. Ia juga berharap negara sebetulnya dapat menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Ya sebelumnya Yusuf Hamka menjelaskan utang itu bermula dari deposito milik perusahaannya yakni PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk di Bank Yama yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998 lalu. Dan sebelum kita menggali lebih jauh terkait dengan hal tersebut pemirsa, kita simak terlebih dahulu profil PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk yang terseret di pusaran kasus utang ini. Dan berikut informasinya. PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP terseret sengkarut utang antara pemerintah dengan pebisnis jalan tol Yusuf Hamka. Pengusaha jalan tol itu menagih utang sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Sebagai informasi, perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk didirikan pada 13 April 1987 dan memulai kegiatan operasi komersialnya sejak 1990. Pada awalnya, perusahaan ini merupakan sebuah konsorsium yang terdiri dari beberapa BUMN dan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang infrastruktur khususnya pengusahaan jalan tol dan bidang terkait lainnya. Selanjutnya pada 10 Januari 1995, Citra Marga Nusapala Persada berubah menjadi perusahaan terbuka, di mana sebagian besar sahamnya dimiliki publik.
Adapun saat ini berdasarkan data perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia, 2 anak Yusuf Hamka menduduki jabatan penting di CMNP. Putrinya yang bernama Fitria Yusuf menjabat sebagai direktur utama, sementara putranya yang bernama Faisal Hamka menduduki posisi komisaris utama di perusahaan tersebut. Sejauh ini Perselon memiliki sejumlah anak usaha, yakni PT Citra Margatama Surabaya, PT Citra Wasputowa, PT Citra Persada Infrastruktur, PT Citra Marga Nusantara Propertindo, dan PT Girder Indonesia. Beberapa entitas anak tersebut bergerak dalam bidang usaha yang masih sejalan dengan bidang usaha CMNP, yaitu pengusahaan jalan tol dan usaha terkait lainnya. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, pada awalnya Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP merupakan sebuah konsorsium yang terdiri dari beberapa BUMN dan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang infrastruktur, khususnya pengusahaan jalan tol dan bidang terkait lainnya. Berdirinya CMNP membuka era baru kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengusahaan jalan tol melalui pengerjaan proyek jalan tol ruas Cawang Tanjung Priok yang dilanjutkan pembangunan jalan tol ruas Tanjung Priok Jembatan 3 atau Pluit. Selanjutnya pada 10 Januari 1995, Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP berubah menjadi perusahaan terbuka dengan sebagian besar sahamnya dimiliki publik. Dan terkait kasus utang piutang, hal itu bermula ketika PT Citra Marga Nusapala Persada yang menggugat pemerintah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2004. Gugatan ini terkait penempatan deposito sebesar 78,8 miliar rupiah dan giro senilai 76 juta rupiah di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama yang telah dilikuidasi pemerintah saat krisis moneter 1998. Gugatan ini kemudian dimenangkan oleh CMNP dan berkekuatan hukum tetap pada 2010. Pemerintah diminta membayar deposito dan giro milik CMNP dan membayar denda 2% setiap bulan sejak Bank Yama dibekukan. Pada 2015, pihak Yusuf Hamka telah mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk pembayaran dana CMNP sebesar 389 miliar rupiah. Namun permohonan ini kemudian ditawar pemerintah dengan alasan kondisi keuangan negara dan kondisi ekonomi. Kedua pihak kemudian menyepakati besaran nilai yang akan dibayar yaitu hanya 179 miliar rupiah. Pembayaran pun disepakati akan dilakukan pada 2016 dan 2017 lalu. Tetapi Yusuf Hamka mengaku belum menerima pembayaran hingga saat ini. Sementara itu pemirsa, merespon utang yang ditagihkan Yusuf Hamka ke pemerintah, Kementerian Keuangan melalui Dirjen Kekayaan Negara justru menyerang balik Yusuf Hamka. Bahkan Dirjen Kekayaan Negara menyebut Yusuf Hamka dan perusahaannya memiliki utang ratusan miliar rupiah kepada pemerintah. Seperti apa maksud pernyataan Kementerian Keuangan tersebut? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Baru-baru ini pengusaha jalan tol Yusuf Hamka mengaku lelah menagih utang ke pemerintah karena tak kunjung membayar. Yusuf Hamka menyebut utang pemerintah yang belum dibayarkan berjumlah 800 miliar rupiah. Dan terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Ronald Silaban justru mengungkapkan Yusuf Hamka memiliki utang ratusan miliar kepada negara. Ia menyebut ada 3 perusahaan di bawah grup Citra yang memiliki utang kepada pemerintah. Bahkan ia menyebut jumlahnya ratusan miliar. Hanya saja, Dirjen Kekayaan Negara enggan memberikan penjelasan lebih rinci. Ia hanya menyebut utang tersebut masih terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Lebih lanjut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Ronald Silaban menegaskan, pemerintah sangat berhati-hati dalam hal membayarkan utang yang ditagihkan Yusuf Hamka untuk PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk. Ia mengatakan, pemerintah harus memastikan hak negara atas bantuan likuiditas yang diberikan kepada bank-bank di tahun 1998. Hal tersebut dikarenakan Bank Yama, tempat Yusuf Hamka mendepositokan dana CMNP pada tahun 98 lalu, diketahui milik Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto, di mana kala itu Tutut juga disebut terafiliasi dengan perusahaan Yusuf Hamka. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, terkait serangan balik Kementerian Keuangan kepada Yusuf Hamka, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Ronald Silaban mengatakan utang tersebut berkaitan dengan dana BLBI terhadap 3 entitas grup Citra. Ia menyadari bahwa kewajiban pemerintah untuk membayarkan utang ke CMNP sudah berkekuatan hukum,
Akan tetapi dengan adanya kewajiban yang dimiliki CNNP kepada pemerintah, Kemenq maksud kami ini masih akan melakukan peninjauan terhadap penagihan yang disampaikan Yusuf Hamka. Sementara itu dari sisi Yusuf Hamka sendiri menyatakan perusahaannya yakni PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk tidak memiliki utang ke pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Pernyataan ini disampaikan sebagai respon terhadap pernyataan Kementerian Keuangan yang menyebut grup Citra memiliki utang ratusan miliar rupiah ke negara. Ia pun menjelaskan bahwa CMNP merupakan perusahaan terbuka yang bukan merupakan bagian atau dimiliki oleh Tutut Soeharto. Oleh karenanya ia menegaskan bahwa CMNP tidak memiliki utang ke pemerintah berkaitan dengan BLBI. Menurutnya apabila CMNP memang memiliki utang ke negara, seharusnya pemerintah melakukan penagihan ke perseroan atau ke pihak CMNP. Ia bahkan cenderung menantang pemerintah untuk membuktikan utang yang dimaksud oleh Dirjen Kekayaan Negara tersebut. Adapun untuk meluruskan permasalahan antara CMNP dan pemerintah, Yusuf Hamka meminta untuk dapat bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia khawatir Menteri Keuangan mendapatkan informasi yang salah atau keliru dari jajarannya. Ya pemirsa, berbicara soal sengkarut utang antara pemerintah dan Yusuf Hamka, dari permasalahan ini yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kedua belah pihak melaksanakan komitmen dan kewajiban masing-masing. Karena sekali lagi berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, jika memang pemerintah memiliki utang kepada pihak swasta atau masyarakat sekalipun, maka pembayaran utang menjadi kewajiban. Dan hal ini merupakan konsekuensi yang harus dihadapi sama seperti ketika pemerintah menagih utang ke pihak swasta atau masyarakat.